Enaknya belajar kaidah tuh begitu. Kita megang satu kaidah dan memahaminya dengan baik, nanti jadi kunci bagi banyak permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan. Enaknya belajar kaidah tuh begitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, ya. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah, kita lihat di sini. Wasa' al-bahth, dia meluaskan pembahasan begitu luas sampai masuk ke dalam perkara-perkara fikih dan khilafiyah di dalam fikih, ya. Namun banyak fawaid yang bisa kita ambil darinya dan banyak kaidah-kaidah fikih yang diperlukan oleh kaum muslimin dan para penuntut ilmu khususnya, ya. Untuk apa? Untuk jadi bekal mereka di dalam kehidupan, ya, ketika menghadapi qadha, ya, menghadapi kasus-kasus yang terjadi, ya. Seperti di dalam hadis ini, ya, masih hadis yang dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd, itu hadis kelima, ya. Namun masuk ke dalam pembahasan fikih, bahkan ikhtilafat fikhiyah, ya, perselisihan pendapat di dalam fikih, ya. Terakhir kita telah bahas bahwasanya hukum-hukum yang tidak ditempatkan pada tempatnya, kalaupun hukum tersebut syar'i, tapi ketika tidak ditempatkan pada tempatnya, maksudnya pada kasus yang sebagaimana diatur di dalam syariah, maka hukum tersebut batal, tidak tepat, ya. Seperti mungkin seseorang menghukumkan suatu kesalahan, misalnya seseorang mencuri, kemudian diberikan baginya hukuman yang disyariatkan, ya, untuk kasus zina, dicambuk misalnya dan lain-lain 100 kali. Ini enggak tepat dan batal, ya. Demikian yang terjadi di era Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadukan bahwasanya anaknya telah berzina dengan puannya, ya, dengan tuan wanitanya. Oke? Dan kemudian telah aku menebusnya. Aku menebus dengan 100 ekor kambing dan kemudian dengan seorang pembantu diberikan kepada tuannya. Rasul mengembalikan itu semua dan berkata, al-miyah syah wal khadim raddun alaik. 100 ekor kambing dan seorang pembantu itu dibalikin lagi kepadamu. Wa ala ibnik, adapun yang wajib ke atas anakmu adalah mi'atu jaldah, 100 kali cambuk, wa taghrib am, dan diasingkan selama setahun, gitu, ya. Ini menunjukkan bahwa ada bentuk-bentuk hukuman syar'i, tapi tidak tepat ketika dihukumkan pada sesuatu yang memang tidak diatur syariat untuk kasus tersebut. Nah, ini jadi batal hukumnya, ya. Dan kemudian beberapa kasus dijelaskan juga di sini. Oke. Apabila kaitannya, ini kan berbicara tentang muamalah, ya, tentang kasus muamalah. Apabila kaitan pelanggarannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah jatuh hal tersebut hanya dengan ridho kedua belah pihak, karena kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila kaitannya adalah memang dengan hak, orang yang berakad di situ, maka dengan keridhoannya bisa dijatuhkan dan diabsahkan. Mesti dilihat kasusnya. Seperti contoh, seseorang yang menikahi wanita dan wanita ini masih dalam keadaan iddah. Oke? Nah, ini hak Allah Subhanahu wa taala, maka dibatalkanlah nikah tersebut. Karena sifatnya hak Allah Subhanahu wa taala. Seseorang menikah di era Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang menikah dengan wanita yang sudah hamil. Nah, ini berkaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala, maka dibatalkan pernikahan tersebut. Oke? Tapi kalau seseorang misalnya menjual atau membeli sesuatu dan di dalam hal yang dia beli tersebut dari si penjual terdapat cacat, ada cacatnya. Namun si pembeli ini ridho dengan kondisi cacat tersebut.
maka di sini sah. Kenapa? Karena kaitannya dengan hak adami, dengan hak manusia, dengan hak si orang yang berakad jatuh dengan keridoannya. Ya, seorang wanita dinikahi, kemudian tapi dia dikatakan padanya, aku tidak bisa memberi nafkah padamu karena keadaan fakirku. Tuh, ya kan? Nah, nafkah hak siapa ya? Hak Allah apa hak manusia? Hak manusia. Tapi ini wanita ridho, iya nggak apa-apa, yang penting dihalalin sama abang, katanya begitu. Bucin nih, cewek bucin. Oke? Maka sah nggak? Sah. Kalaupun ada hak wanita yang tidak terpenuhi, karena kaitannya dengan manusia. Kalau kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala, maka tidak jatuh dengan keridhaan manusia, tapi kaitannya dengan hak manusia maka jatuh dengan keridhaannya. Seringkali demikian secara umum. Kita bacakan perkataan Al-Imam rahimahullah. Ya, wa in kan an-nahyu anhu li haqqin adamiyyin muayyan bihaitsu yaskut biridha. Tuh, apabila larangan tersebut berkaitan dengan hak seorang manusia, oke, hak individu tertentu yang dimana jatuh hal tersebut seiring dengan keridhoannya, fa innahu yaqif ala ridahu bihi, maka diserahkan hal tersebut kepada keridhoan orang itu. Oke, fa in radiya lazima al-aqdu wastamarra al-mulku. Apabila dia meridhoi hal tersebut, maka akad tersebut sah dan kemudian jadi lawazim, yakni konsekuensi dari akad tadi berjalan. Oke. Wa in lam yarda bihi, tapi kalau dia enggak ridho dari awal, falahu al-fasakh, maka dia punya hak untuk membatalkan. Oke? Tuh. Dan sebaliknya, yakun al-haqqu lillah la yaskut bi ridha al-muta'aqidain alaih. Tapi kalau misalnya haknya itu hak milik Allah Subhanahu wa taala, tidaklah jatuh dengan keridhaan dua orang yang berakad tersebut, ya. Atau ada kasus ketiga. Fa in kana alladhi yalhaquhu ad-darar la yu'tabar ridha bil kulliyah. Apabila individu yang mungkin akan terkena darar, madarat atau kerugian, tapi ridho atau tidaknya dia nih tidak terhitung di dalam syariat, maknanya tidak tergantung keridhoannya hal tersebut untuk terjadi. Oke? Seperti kasus misalnya istri atau budak, oke? Dalam kasus talak. Tuh, misal ada istri ditalak. Tapi ini istri nggak terima dan nggak ridho ditalak. Apakah kemudian jadi batal? Enggak, oke? Karena kaitannya dengan hak Allah apa hak manusia talak? Hak manusia, cuman si istri nggak ridho, kenapa tetap sah? Karena haknya hak suami, jal, talak mah. Tuh, dapat ya? Demikian juga si istri. Kalau dia mau minta khulu, tuh, kan cowok punya talak, istri punya khulu. Kalau istri mau minta khulu, nggak ada cerita suaminya nggak terima, istrinya minta cerai. Lah itu mah hak istri. Walinya nanti yang ngomong. Nggak ada urusan. Ya, nggak ada urusan, nggak digantungkan kepada keridhoan dia dalam kasus tersebut. Atau si budak misal, budak nih, dia betah sama tuannya yang ini, udah betah bener, oke? Dijual sama tuannya ke yang lain, nggak ridho nih budak. Sah nggak jual beli budaknya ini? Sah, kenapa? Karena kalaupun kaitannya dengan hak manusia, bukan hak dia, hak si owner untuk menentukannya. Tuh, dapat ya? Itu bentuk ketiga. Fa'amal awal falahu suwar katsirah. Nah, yang pertama nih banyak bentuknya. Misal, nikah man yahrum nikahu. Misalnya menikahi yang haram untuk dinikahin. Imma li'ainih kal muharramat ala at-ta'bid bisabab au nasab. Aw lil jama' aw li fawat syartin la yaskut bit taradi bi isqatihi kan nikah al-mu'taddah wal muharramah wan nikah bighair wali wa nahwi dzalik. Misalnya, kasus-kasus yang berkaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuknya banyak. Contoh, nikah dengan individu yang haram untuk dinikahi. Oke? Entah diharamkannya karena kasus nasab misalnya, atau karena sebuah sebab lah, atau karena lil jama'
yakni karena dia menikahi saudarinya. Nggak boleh nikahin saudarinya lagi di syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak boleh nikahin adik kakak. Di syariat terdahulu masih boleh tuh. Ya, demikian Yakub alaihi salam, oke, menikahi Rachel dan kakaknya Leah. Itu adik kakak. Ya, nah dari Rachel inilah lahir Yusuf alaihi salam dan Bunyamin. Nah dari kakaknya itu lahir yang 10 itu, saudaranya Yusuf alaihi salam. Ya. Aulifawat syartin, atau mungkin karena tidak terpenuhi salah satu syarat yang tidaklah digantungkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Seperti contoh, menikahi wanita yang masih berada dalam kondisi iddah. Tuh, nggak bisa dikatakan, oh Anda ridho kok dinikahin kalaupun Anda masih iddah. Tuh, nggak bisa. Itu haknya berkaitannya dengan hak Allah. Ya. Atau nikah tanpa wali. Aku ridho kok dinikahi tanpa wali, kata si wanita. Oke? Nggak bisa. Jatuhlah hak tersebut dari maksudnya batallah akad tersebut. Ya. Wa qad ruwiya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam farraqa baina rajul wa imra'ah tazawwajaha wa hiya hubla. Diriwayatkan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara seorang lelaki dengan seorang wanita yang menikahinya, yang dimana lelaki itu menikahi wanita itu dalam keadaan hubla, hamil. Ya, Nabi memisahkan, membatalkan pernikahannya. Farad dan nikah liwuqu'ihi fil iddah. Nabi membatalkan pernikahannya tersebut karena wanita tersebut berarti masih dalam kondisi iddah. Ya, iddah hamil apa? Wad'uha, anytime melahirkan, ya udah kelar iddahnya. Nggih? Iya gak? Misalnya wanita nih, suaminya meninggal, wanita lagi hamil, udah 9 bulan. Oke? Suaminya meninggal, malam. Oke? Paginya, di wanita melahirkan. Udah kelar iddahnya. No? Ya? Karena batasan iddah wanita yang hamil itu wada', ya, giving birth, melahirkannya, ya. Farad dan nikah liwuqu'i fil iddah, tapi ini riwayat lemah ya, riwayat lemah. Wa minha uqud ar-riba, demikian juga akad-akad dengan riba. La yufid al-mulk wa yu'mar biraddiha. Itu tidak memberikan kuasa, tidak memindahkan kuasa dan diperintahkan untuk dibalikin. Wa qad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam man ba'a sa' tamr bisa'ain an yaruddah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan sahabat yang menjual 1 genggam korma dengan membelinya dengan 2 genggam korma, gitu. Dibatalkan nama Nabi, diperintahkan untuk dikembalikan. Wa minha bai'ul khamr wal maitah, atau jual beli halal barang-barang yang haram untuk diperjualbelikan. Seperti jual beli khamr, ya, minuman keras. Seperti genteng, batu bata dan lain-lain. Di blender. Minuman keras atau maitah, atau jual beli bangke, ya. Wal khinzir, atau jual beli babi, asnam, jual beli patung, wal kalb, atau jual beli anjing, wasair manuhiya an bai'ihi mimma la yajuz bai'uhu, atau perkara-perkara yang dilarang untuk diperjualbelikan, ya, itu dibatalkan. Baik. Wa amma tsani, adapun kasus yang bentuk yang kedua, falahu suwar adidah, seperti maksudnya kasus-kasus yang digantungkan ya kepada keridhaan manusia, keridhaan orang yang berakad, ya. Misalnya, inkah al-wali ma la yajuzu lahu inkahuha illa biizniha la bighairi izniha. Misalnya ketika wali menikahkan putrinya, okay, tanpa izin putrinya, tuh, tanpa izin putrinya, ya. Waqad warada an-nabi sallallahu alaihi wasallam waqad radda an-nabi sallallahu alaihi wasallam nikah imra'ati Thaibin zaujaha abuha wa hiya karihah. Tuh, Nabi dulu membatalkan pernikahan. Ada wanita janda dinikahkan oleh bapaknya kepada seorang lelaki. Padahal ini wanita sebel, nggak mau, terpaksa. Oke? Nabi membatalkan akad tersebut.
Zain? Ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu khayyara imra'atan zawwijat bighairi idniha. Diriwayatkan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan kepada seorang wanita yang dinikahkan oleh ayahnya tanpa izin walinya. Tanpa izinnya, tanpa pengetahuannya. Yang ini gimana? Kau telah dinikahkan oleh ayahmu, gimana? Mau terus atau mau cancel aja? Tuh, diberikan pilihannya pada wanita tersebut. Nah, kenapa demikian? Karena haknya dengan kaitannya dengan hak siapa ya? Hak manusia, memang hak ni wanita. Maka diserahkan, digantungkan kepada keridhoannya. Beda kasusnya ketika haknya dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat ya? Waruya anhu annahu khayyara wa fi ibtal hadzal nikah aw wuqufihi 'ala al-ijazah riwayatan an Ahmad. Nah, membatalkan pernikahan demikian atau mungkin dipending pernikahan demikian, okay? Atau diperbolehkan pernikahan demikian maksudnya, terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad. Wa qad dhahaba ta'ifah minal ulama ila anna man tasarraf li ghairihi fi malihi bighairi idnihi lam yakun tasarrufu batilan min aslih. Tuh. Sebagian para ulama berpendapat bahwasanya seseorang yang melakukan manuver pada harta orang lain tanpa izin orang yang punya harta, okay? Maka manuver ini nggak bisa dibatalkan dari aslinya. Maksudnya nggak bisa dibatalkan total, nggak langsung jadi batal. Nanti ditanya kepada yang punya hak, ridho nggak digituin. Katakan udah terjadi, udah dilakukan, baru ditanya ridho nggak gitu. Jadi nggak dibatalkan secara langsung karena kaitannya dengan hak manusia, maka ditanya keridhoannya. Ya, bal yaqif ala ijazatih, itu digantungkan kepada keridhoan orang yang memiliki harta tersebut. Fa in ajazahu jaza. Oh, kalau dia bolehin ya udah boleh. Ya. Wa in raddahu batal. Tapi kalau dia batal, kalau dia tolak maka batallah akad tersebut. Wastadallu bi hadits Urwah ibn al-Ja'ad, dan mereka berhujjah dengan hadisnya Urwah ibn al-Ja'ad fi syira'ihi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam syatain. Ketika ia membelikan 2 ekor kambing untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urwah bin Ja'ad ini dikasih fulus sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliin kambing kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya ini 1. Zain. Tapi dengan uang ini Urwah ini jago bisnis. Lau tajar birribah. Lau tajar biturab la rabih. Andai saja dia berdagang jual beli tanah, jual beli debu, dia laku, dia untung tetap. Begitu. Urwah bin Ja'ad nih. Nah, Urwah bin Ja'ad ini dia bawa fulus dari Nabi mau beli kambing atu kan. Cuman saking jagonya dia dapat 2 kambing. Tuh, begitu ya. 2 kambing terus dijual 1 sama Urwah bin Ja'ad radhiyallahu anhu. Dijual 1 dinar. Sehingga dia datang kepada Nabi SAW dengan seekor kambing dan 1 dinar. Tuh. Nabi pun SAW membolehkannya, meridhoinya dan mendoakan keberkahan bagi usahanya. Tuh. Ya kan? Berarti dia melakukan manuver pada hartanya Nabi SAW tanpa izin Nabi SAW. Apakah akad yang dilakukannya langsung batal? Kagak. Ditanya kepada Nabi yang punya hak, ridho enggak? Kalau enggak ridho, batal. Tapi kalau ridho, ya khair. Tayyib. Dapat ya? Kasus-kasus yang memang kaitannya dengan keridhoan, dengan hak manusia, maka digantungkan pada ridhonya. Tapi kasus yang kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka enggak jadi sah hanya dengan keridhoan kedua belah pihak. Enggak. Seperti zina. Zina ya tetap haram, kalaupun berangkat dari keridhoan kedua belah pihak. Demikian juga akad-akad ribawi ya tetap haram, kalaupun dengan keridhoan kedua belah pihak, karena berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat ya? Kaidah itu dapat difahami insyaallah ya. Nanti kalian bisa lihat banyak kasus terjadi kehidupan dengan kaidah ini. Enaknya belajar kaidah tuh begitu. Kita megang satu kaidah dan memahaminya dengan baik, nanti jadi kunci bagi banyak permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan. Enaknya belajar kaidah tuh begitu. Ya.
Wa khassa dzalika al-Imam Ahmad fil masyhur anhu biman kan yatasarraf li ghairihi fi malihi bi idznin idza khalafa al-idzna wa minha tasarruf al-marid fi malihi kullihi. Hal yaqa' batilan min aslih am yuqaf tasarrufuhu fi ats-thuluth ala ijazat al-warathah. Fihi ikhtilafun masyhurun lil fuqaha. Nah, kemudian sekarang orang yang sakit. Orang yang sakit apakah dia berhak untuk bermanuver melakukan apapun pada hartanya? Sakitnya nih sakit yang dikit lagi lewat nih. Oke? Sakit yang udah dikit lagi mau ngabisin, sakit ngabisin nih kira-kira, bukan sakit meriang sebentar aja. Oke? Tapi ini sakitnya udah sakit mau ngabisin. Ya, kata orang Betawi ngabisin. Udah mau dikit lagi lewat. Sakit-sakit yang la yurja bur'uh, sakit-sakit yang sudah tidak terlalu diharapkan sembuh darinya. Oke? Nah, orang yang sakit dalam kondisi demikian, bolehkah dia akhirnya kemudian untuk bertasarruf, untuk bermanuver pada seluruh hartanya semuanya demikian? Nah, ini terdapat perselisihan pendapat di antara para ulama nih. Oke? Terjadi perselisihan pendapat bahkan di dalam satu madhab. Terjadi perselisihan pendapat di dalam satu madhab. Imam Ahmad sendiri berselisih pendapat para ulama. Waqad sahha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam rufi'a ilaihi anna rajulan a'taq sittah mamlukin lahu 'inda mautihi la mala lahu ghairuhum. Ya. Telah sahih diriwayatkan bahwasanya diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nih anak ngambil ini catatannya. Nih. Ini hadisnya Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Anna rajulan a'taqa sittah mamlukin. Suatu hari ada seseorang, dia membebaskan 6 orang budaknya tuh. Inda mautih, ketika dia lagi sakit syakarat. Oke, sakit yang menjelang kematian. Dia punya harta itu doang 6 orang budak. 6-6-nya dia bebasin. Begitu. Oke? Lam yakun lahu mal ghairuhum, padahal enggak ada lagi harta dia. Maksudnya harusnya ini menjadi sesuatu yang diwariskan kepada anaknya, gitu kan? Fabalagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kasus ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faghadiba ghadaban syadidan. Nabi pun marah besar, thumma da'a bihim fajazza'ahum athlathan. Akhirnya Nabi pun memanggil budak-budak itu dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi mereka ke dalam 3 bagian. Yani 6 dibagi 3, berarti 2 orang. Begitu kan? Iya gak? Thumma aqra bainahum, kemudian Nabi undi di antara mereka. Fa'ataqa itsnain, nah dibebaskan oleh Nabi 2 orang budaknya. Wa araqqa arba'ah, yang 4 tetap diperbudak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang tersebut. Ya? Karena apa? Karena sepertiga. Oke? Dia mau sodakohkan harta maksimal di sepertiga. Ini yang diambil dari kasusnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Orang yang mewasiatkan hartanya atau mensodakohkan hartanya menjelang kematian itu maksimum di sepertiga. Seperti kasusnya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit di Mekah, dan sakitnya dikira sakit ngabisin nih. Kemudian dia bertanya kepada Nabi SAW, aku punya harta banyak tapi cuma punya putri. Oke, 1. Aku apain hartaku ya Rasulullah? Aku sodakohin semuanya? Jangan, kata Nabi. Taib, aku sodakohin setengahnya? Jangan, kata. Ya udah, aku sodakohin sepertiganya? Iya, sepertiga. Wathulutsu katsir, sepertiga juga udah banyak bener noh, gitu. Innaka intadzar ailataka aghniya'a khairun min antadzarahum alatan yatakaffafun annas, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kau apabila meninggalkan keluargamu dalam keadaan terpenuhi kebutuhannya jauh lebih baik daripada kau meninggalkan mereka dalam keadaan minta-minta sama manusia. Dari sini sebagian ulama mengambil kesimpulan bahwa di dalam kasus hibah menjelang kematian demikian atau wasiat atau sodakoh yang menjelang kematian demikian itu sepertiga maksimal sepertiga. Oke? Nah, tapi kasus ini dikhususkan, awas, ini dikhususkan kepada orang yang sakit menjelang kematiannya. Tapi orang yang dalam kondisi sehat berarti boleh gak? Boleh. Buktinya Abu Bakar radhiyallahu anhu menyumbangkan
Dapat gak? Dapat gak? Berarti hadis itu arahinnya ke sana, hadis itu arahinnya ke sana. Dapat gak? Jadi berbenturan gak? Umar bin Khattab menyerahkan setengah. Dapat gak? Dapat ya? Jadi larangan itu arahnya kemana? Ke orang yang udah mau ngabisin. Kalau ngabisin jangan dimentokin di sepertiga. Nah kasusnya ini, budak 6 orang, ya bagi sepertiga, berarti 2-2-2 kan? Iya kan? Sodakohin 2, sodakoh membebaskan budak. Yang 4 balikin lagi, tetap jadi budak dan menjadi harta warisnya kepada anak-anaknya. Dapat? Nah tahu. Ya, nah ini pembahasannya, oke? Kaitannya dengan bagaimana seseorang yang sedang sakit dalam keadaan meninggal, apakah dia punya hak total untuk mengatur hartanya seluruhnya? Enggak, karena hartanya berkaitan juga dengan kepemilikan para ahli warisnya. Tuh. Ya. Wala'alla al-warathah lam yujizu i'taq al-jami' wallahu alam. Kenapa? Karena bisa jadi para ahli waris enggak ridho untuk dibebaskan semuanya. No. Ya, berkaitan dengan hak mereka nanti. Wa minha bai'ul mudallas wa nahwih kal misrah, bai'un najash wa talaqi ar-rukban. Terus jual beli juga nih, jual beli yang ada kasus-kasus tertentu terjadi di dalamnya. Oke? Jual beli yang sifatnya mungkin barang yang enggak ori. Oke? Mudallas. Mudallas yakni kaf waw kawe. Ya. Dan mesrah yakni tahu apa? Sapi yang diisi air gelondongan ya. Nah, itu dah kayak begitu, mesrah itu. Oke? Juga bai'un najash. Najash ini lagi jual beli barang, dia beli khamsah deh, 5 deh, bilang 6. Aneh sengaja 6-in supaya dia 7 nih. Jadi aneh cincai sama yang jual, cincai, you know? Dipanas-panasin biar terus naik harganya. Tuh, jual beli yang kayak gitu, namanya najash. Hah? Terus talaqi ar-rukban. Talaqi ar-rukban ini orang datang dari luar kota. Sebelum sampai pasar kota tersebut, dicegat tengah jalan, dibeli barangnya dengan harga yang akhirnya lebih rendah daripada kalau mereka jual di dalam kota. Itu talaqi ar-rukban. Oke? Wa nahwi dzalik, dan hal-hal serupa demikian. Wa fi sihhatihi kulluhu ikhtilaf masyhur. Di dalam keabsahan jual beli yang begitu semuanya tuh terdapat perselisihan yang masyhur di dalam mazhabnya Imam Ahmad. Waduh, Masya Allah pendapatnya. Tapi demikian, maksudnya apa? Nilai besar yang bisa kita ambil dari situ apa? Apa coba? Apa coba nilai besar yang kita bisa ambil ketika banyak baca perselisihan para ulama rahimahumullah? Apa coba? Hah? Lu norak denger pendapat yang beda yang biasa lu denger sih udah mati aja deh lo. Tuh itu. Nambah belajar, nambah begitu. Apalagi perkara furu' ijtihadi. Lu norak, cuman biasa denger satu, nggak biasa denger yang lain. Udah deh ke laut deh lo. Jangan ke gunung, ke laut mah gua urusannya. Wa dhahaba ta'ifah min ahli hadis ila butlan. Itu sebagian kelompok dari ahli hadis berpendapat batalnya jual beli demikian waraddih dan harus dibalikin. Was sahih annahu yasih, tapi yang lebih tepat pendapat bahwasanya jual beli demikian absah aja wa yakif ala ijazat man hasala lahu dzulmun bidzalik. Digantungkan, diserahkan seperti biasa kepada orang-orang yang akhirnya terjadi kerugian ke atas mereka. Misalnya itu udah beli nih, tahu dibilang, Jal, lu beli sapi gelondongan itu, makanya gede itu. Oh gitu ya? Ya udah gue beli, tapi ya udah deh nggak apa-apa deh, udah gitu. Dia ridho, maka sah-sah aja gitu. Jual belinya mah sah. Faqad sahha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ja'ala mushtari al-misrah kal khiyar. Tuh. Demikian juga sahih riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketika seseorang beli misrah, beli yang gelondongan begini yang diisi air, diberikan pilihan oleh Nabi, kau mau batalkan atau tidak. Gitu. Nabi memberikan pilihan pada orang yang terjadi kerugian padanya pada saat itu. Wa annahu ja'ala lirrukban al-khiyar idza habatu al-suq. Nabi juga menjadikan
bagi para pendatang, pilihan ketika mereka datang ke pasar. Ya, maknanya apa? Orang-orang yang datang bawa barang sebelum nyampe pasar, terus dibeli sama orang di tengah jalan tuh, paham konsep tadi tuh? Ketika mereka sampai pasar ternyata mengetahui harganya beda dengan yang dibeli ini, diberikan gimana? Mau dibatalin gak yang tadi? Gitu. Diberikan padanya pilihan. Wa hadza kulluhu yadul ala annahu ghair mardud min asli. Nah, kasus ini semua menunjukkan bahwasanya jenis-jenis jual beli demikian gak bisa langsung ditolak mutlak dari awalnya. Wa qad warada ala ba'dhi man qala bil butlan hadits al-misrah falam yadhkur anhu jawaban. Kelompok yang berkata batalnya beli sapi gelondongan atau hewan yang udah diisi air begitu, disampaikan kepada mereka, hadis ini, hadis di mana Nabi memberikan pilihan kepada yang membeli demikian, dan tidak didengar sama sekali dari mereka adanya bantahan lagi atau jawaban lagi, gitu. Mereka nggak bisa jawab, maksudnya ketika fix Nabi sendiri SAW nggak membatalkannya dan memberikan pilihan kepada si pembeli. Wa amma bai'ul hadir lil badi faman sahahahu ja'alahu min hadzal qabil wa man abtalahu ja'ala al haqqa fihi li ahli al balad kulluhum wa hum ghair munhasirin fala yutasawwar isqat huquqihim fasar ka haqqillah azza wa jal. Ya. Demikian kasus orang kota menjual barang-barang orang-orang yang berada di kampung. Tuh, bai'ul hadir lil badi. Ya. Orang-orang Baduy misalnya mereka bercocok tanam atau miara kambing dan lain-lain. Orang kota ngambil barang dari mereka dan menjual di kota. Begitu maksudnya bai'ul hadir lil badi. Ya. Itu juga dari sisi ini diserahkan kepada si yang terjadi padanya kerugian. Ridho enggak? Kalau dia ridho maka sah, ya. Wa minha law ba'a raqiqan yahrum at-tafriq bainahum wa farraqa bainahum kal wa waladiha fa hal yaqa' batilan mardudan am yaqif ala ridahum bidzalik. Demikian juga di antara kasus demikian. Kalau misalnya seseorang menjual budak, tapi akhirnya dengan menjual budaknya terjadi sesuatu yang haram, memisahkan antara ibu dengan anaknya. Misal nih tuan punya budak, budaknya nih ibu dan anak budaknya dia nih. Boleh nggak dia jual satu sehingga dipisahkan antara ibu dan anak tuh. Itu kan nggak boleh dipisahkan antara ibu dan anak nih. Kal wa waladiha, seperti ibu dan anaknya. Fahal yaqa' batilan mardudan, yang kayak gini batal total, atau yaqif ala ridahum, atau diserahkan kepada keriduan mereka lagi. Wa qad ruwiya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi raddi hadzal bai'. Diriwayatkan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengembalikan jual beli ini, yakni membatalkannya dan mengembalikan ibu kepada anaknya. Wa nassa Ahmad ala annahu la yajuz at-tafriq. Bahkan Imam Ahmad mengatakan dengan jelas ketidakbolehan untuk memisahkan antara ibu dan anak walau radu bidzalik, kalaupun mereka ridho dipisahin. Tuh. Ya. Wa dhahaba ta'ifah ila jawaz at-tafriq bainahum biridahum. Tapi ada sebagian juga kelompok yang beranggapan bolehnya dipisahkan antara ibu dan anak. Di antaranya nih, An-Nakh'i rahimahullah, Ubaidullah ibn al-Hasan al-Basri rahimahumullah, fa'ala hadha yutawajjah ay yasih wa yaqif ala ridha. Nah, kalau melihat dari pendapat mereka ini, maka kita arahkan juga untuk digantungkan kepada keridhoan orang yang terjadi padanya kezaliman. Ridho enggak nih ibu sama anak dipisah gitu. Ya. Wa minha law khassa ba'du auladihi bil atiyah duna ba'd. Nah, juga di dalam kasus muamalah ada seseorang yang menspesialkan sebagian anaknya dengan pemberian dan hadiah. Tuh, anak yang lain enggak dibagi. Ya. Faqad sahha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amar Bashir bin Sa'ad lamma khassa waladahu an-Nu'man. Tuh. Telah sahih diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kasusnya begini. Jadi ada Nu'man radhiyallahu anhu, Nu'man bin Bashir. Bashir nih bapaknya cinta sama Nu'man. Spesial lah Nu'man. Dan kemudian Nu'man ini Bashir ini memberikan hibah, hadiah kepada Nu'man, kepada anak spesialnya ini.
Istrinya nggak ridho. Lah, aku nggak ridho sampai kau persaksikan dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah, ajib gak tuh zaman? Ha? Keder-keder dikit ke Rasul sono. Ajib gak hidup di zaman itu? Utusan Allah masih hidup no, tetanggaan sama kita. Hah? Masya Allah, ajib gak generasi itu? Lah, hatta tashhad, sampai kau persaksikan dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta tastashhida Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Bashir membawa Nu'man kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku mencintai anakku ini dan aku memberinya hadiah. Oke? Dan aku ingin kau bersaksi bahwa aku memberinya hadiah. Rasul bertanya, Akulla waladik tu'ti, apakah semua anak-anakmu kau beri juga? Kata Bashir, enggak ya Rasulullah. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, Ashhid hadha ghairi fa inni la ashhad ala az-zur. Kalau gitu cari saksi yang lain aja. Aku nggak bersaksi atas kasus kezoliman. Berarti apa tuh artinya? Artinya apa? Hah? Nggak fair, nggak adil. Zur ini nggak adil maksudnya. Oke? Dari situ ditangkap zohirnya sih begitu. Tapi by the way, awas, jumhur tidak membatalkannya loh. Oke, kita baca dulu kata Imam rahimahullah. Dia memerintahkan Bashir, Rasul memerintahkan Bashir bin Sa'ad ketika dia mengkhususkan salah satu anaknya yaitu Nu'man dengan pemberiannya atau hadiahnya. Rasul memerintahkan untuk agar Nu'man mengembalikannya kepada ayahnya. Tuh, walam yadul dzalik ala annahu lam yantakil al-mulk, tapi itu tidak menunjukkan bahwasanya hak kepemilikan tidak berpindah bidzalik ilal walad, dengan kasus itu kepada anak. Fa inna hadhil atiyah tasih wa taqa' mura'atan. Tuh. Sesungguhnya pemberian yang demikian itu sah-sah aja sebenarnya dari seorang ayah kepada anaknya, mura'atan, tapi dilihat dulu, digantung, ada tergantungnya juga lagi, ada depends on-nya juga nih lagi. Oke? Fa in sawa bainal aulad fil atiyah, apabila setelah itu orang tuanya memberikan juga hadiah kepada anak-anaknya yang lain, au istaradda ma a'ta al-walad jaz. Tuh, sah jadi pemberian itu, nggak usah nggak usah Nu'man balikin kepada ayahnya. Apabila ayahnya setelah itu dia kasih juga ke anak-anaknya yang lain, tuh berarti pindah, sah nggak yang pemberian yang tadi? Sah aja, ya kan? Atau mungkin ayahnya mengambil lagi pemberian yang diberikan dan dispesialkan kepada Nu'man, diambil lagi sama ayahnya, sah, boleh saja begitu. Tapi wa in mata walam yaf'al syai'an min dzalik, kalau dia mati dan dia belum melakukan hal tersebut sama sekali gimana? Tuh lihat, itulah fikih. Selalu kalau kemungkinannya begini gimana? Kalau semua possibilities disebutkan. Oke? Kalau misalnya bapaknya keburu mati, dia belum bagi buat anak-anaknya yang lain. Kalau, oke? Dia baru bagi satu, dia belum bagi ke anak-anaknya yang lain. Yang udah dibagi satu juga belum ditarik lagi nih. Oke? Tapi keburu ajal mampir duluan nih. Nah, bagaimana yang terjadi? Qala Mujahid bilang huwa mirath. Oh, pemberiannya kepada anaknya itu masukin ke dalam keseluruhan harta waris, enggak jadi hak satu orang doang. Kata Mujahid rahimahullah. Wa hukiya an Ahmad, tapi diriwayatkan juga dari Ahmad nahwi, sama seperti pendapatnya Mujahid. Wa annal atiyah tabtul, bahwasanya pemberian si bapak kepada satu anak itu doang, pemberian itu di-cancel, dibatalkan. Wal jumhur, tapi jumhur ala annaha la tabtul. Tuh, berpendapat bahwasanya pemberian itunya mah tidak jadi batal juga. Tuh. Oke? Wa hal lil warathah ar-ruju' fiha amla, namun apakah kemudian para ahli waris memiliki hak untuk menuntutnya? Oke? Fihi qaulan masyhuran, ada dua pendapat yang masyhur di dalam hal tersebut, sebagian bilang boleh, sebagian bilang enggak. Wa huma riwayatan an Ahmad, dan dua-dua pendapat ini masih dalam satu madhab Imam Ahmad. Nah, puyeng enggak lo? Semadhab puyeng. Iya enggak? Udah madhab Cipondoh aja deh. Jadi jumhur berkata bahwasanya itu sah aja terjadi pemberian demikian. Oke? Sahnya mah pemberiannya sah aja. Oke?
Di antara para imam yang mengatakan pemberian kepada satu orang doang begini menjadi batal dan gak sah, cuman satu, yaitu madhab Imam Ahmad. Adapun Hanafi, Syafi'i, Maliki, mereka semua mengabsahkan pemberian tersebut. Oke? Maksudnya apa? Apakah si anak berdosa menerimanya? Tidak. Apakah absah hal tersebut pemberiannya? Tidak. Oke, absah. Ini yang kita bilang wallahu a'lam ya, wallahu a'lam. Mungkin ini kasus-kasus seperti di dalam sholat. Sah tapi dengan dosa. Faham nggak? Sah sih, tapi ada dosa. Tapi akadnya sah nggak? Sah, tapi ada dosa. Karena ada sebuah pelanggaran atau ada kewajiban yang tidak dipenuhi. Gitu. Wallahu a'lam, mungkin seperti itu ya maksud pada para jumhur. Seperti di dalam berjamaah, wajib kan merapatkan barisan? Tayyib. Wajib nggak hukumnya? Wajib. Nah tapi kalau di dalam sebuah jamaah mereka nggak merapatkan barisan, sholatnya sah nggak? Sah. Ini yang dibilang ulama sahihah ma'al itsm, sah tapi seiring dengan dosa. Karena ada satu kewajiban yang ditinggalkan. Dapat? Ya, wallahu a'lam, mungkin maksud jumhur itu kali ya. Karena ini kaitannya dengan keadilan di antara anak-anak kita. Atau mungkin kaitannya di mana orang tua melihat, kebutuhan anak-anak yang berbeda-beda. Tuh, bisa jadi satu diberikan karena emang kondisinya udah membutuhkan. Kalau semua dibagi nggak tepat nih. Tuh, jumhur bisa jadi melihat ke situ. Makanya bilang sah aja. Tuh, dapat gak? Dia ngasih satu anak nih kendaraan bermotor untuk operasional belajarnya, kuliahnya. Apakah maknanya anak-anaknya yang lain mesti dibagi motor? Ada yang masih alay nih, alay bagi bawa motor, waduh. Kalau belum jungsep 2-3 kali digot, nggak ngerem dia. Tapi yang udah dewasa dan dia kuliah jauh dikasih motor tuh. Apakah ini kezoliman, ketidakadilan? Bukan. Sometimes memberikan kepada beberapa anak dan tidak diberikan kepada yang lain itu justru bentuk hikmah. Tuh, itu mungkin maksud jumhur Jal. Dapat ya? Minha at-talaq al-manhi anhu. Di antaranya juga kasus tolak yang terlarang. Wah, kalau udah kasus tolak sama kawin udah melek udah ini. Tapi kita dengarkan dulu azan kemudian kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.